hari ini? Karena kakak bisa berkunjung ke rumah adik-adik. Ya, kakak mau ajak adik-adik semua untuk beribadah. Bagaimana kabar adik-adik sekarang? Ya, kakak berharap pada Tuhan kita semua dalam keadaan sehat, kita semua bersuka cita, dan kita semua punya damai sejahtera. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk beribadah seperti kita ibadah di gereja adik-adik ya. Tidak sambil tiduran, tidak sambil makan, dan tidak sambil ngobrol ya. Kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, tema kita hari ini adalah berharap pada Tuhan. Kita tahu ya maksudnya berharap pada Tuhan itu berarti kita menyerahkan masalah kita semua kepada Tuhan. Ya. Dan tujuannya apa ya berharap pada Tuhan? Nah, nanti setelah adik-adik dengar firman Tuhan hari ini, adik-adik tahu bahwa ketika adik-adik punya masalah, adik-adik jangan takut. Karena Tuhan senantiasa menolong kita. Yuk, kita semua mau bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah pagi hari ini. Kita mau bersuka cita. Makanya kakak undang dua teman kalian, yaitu adik Kesia dan adik Talita. Mereka akan memimpin pujian ya. Mereka juga akan memimpin doa pembukaan dan doa firman hari ini. Adik-adik siap ya? Yuk kita berdiri. Silahkan adik Talita dan adik Kesia. Selamat hari Minggu teman-teman. Sekarang kita mau bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan kepada kita melalui pujian Selamat Pagi Tuhan. Ayo teman-teman, kita berdiri dan menyanyikan lagu ini dengan gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bagaimana teman-teman? Indah bukan pujian tadi? Setiap kita bangun tidur di pagi hari, jangan pernah kita lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaga kita pada malam hari dan memberikan sinar matahari setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima pada pagi hari ini kami ingin ibadah sekolah minggu. Semoga diberi kelancaran. Dan semoga kami dan kakak sekolah minggu sehat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan ya. Judul lagunya adalah Firman Tuhan Ada di Hatiku. Sikap kita masih berdiri dan kita mau memuji Tuhan sambil menggunakan gerakan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
teman-teman, mari kita berdoa dengan sikap yang baik ya. Meskipun kita sedang berada di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang mau memberikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekarang kalian boleh duduk lagi ya. Terima kasih buat Talita dan Kesia. Kalian tadi sudah mengajak teman-temannya untuk memuji Tuhan dengan sukacita. Dan tadi adik-adik kita sudah berdoa ya untuk firman Tuhan. Jadi sekarang kita mau ambil Alkitabnya. Kita mau baca firman Tuhan. Terutama untuk adik-adik kelas kecil A, B, dan tanggung ya. Kalian sudah bisa membaca, jadi kalian siapkan Alkitabnya. Kita mau buka dari Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 17. Ya, Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 17. Nanti kakak tidak baca semua ya adik-adik ya. Kakak akan baca dari ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 14. Adik-adik sudah siap? Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 17. Kakak akan bacakan. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah, engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sher-Yasyub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada tukang penatu. Maaf ya, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dan Aram dan anaknya Remalia. Ayat 10 sampai dengan 14. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kelanjutannya yang tidak sempat kita baca adik-adik, nanti adik-adik baca ya. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan tadi, adik-adik, kakak mau tunjukin satu gambar kepada adik-adik. Coba adik-adik lihat. Ya, dia adalah seorang anak gadis yang sedang menarik selimutnya. Kira-kira gadis ini sedang gembira atau sedang takut ya? Iya benar adik-adik, dia sedang takut. Dina, nama gadis ini sedang takut. Kenapa dia takut? Malam itu ketika Dina sedang tidur, Dina mendengar suara petir yang amat sangat keras. Ya, adik-adik tahu kan bunyi suara petir? Dengan kilatnya, duar. Wah, lebih kencang dari suara kakak tadi ya. Nah,
ketika Dina mendengar itu, Dina terbangun. Tapi dia tidak melihat apa-apa adik-adik, karena lampu di kamar Dina mati. Rupanya petir yang sangat keras itu menyebabkan seluruh lampu yang ada di rumah Dina itu padam, mati adik-adik. Siapa yang pernah mengalami hal seperti ini? Kalian berada di dalam sendiri, terus lampunya mati, terus ada petir, hujan deras. Pasti kalian takut ya. Dina juga takut. Dia mau turun menemui mama, dia takut. Ya, karena gelap semuanya. Aduh, siapa yang dapat menolong Dina adik-adik? Semua ruangannya gelap, Dina tidak bisa melihat sesuatu. Ya, tapi Dina ingat sesuatu adik-adik. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus selalu ada di dekat kita. Tuhan Yesus akan menolong kita. Itu kata Dina. Terus dia sujud, dia berdoa. Ya, dia minta pertolongan Tuhan supaya Dina tidak takut lagi. Dan Tuhan menolong adik-adik. Tuhan memberi keberanian kepada Dina. Dina tidak takut lagi mendengar petir ya, karena Tuhan mendengarkan. Dina berharap kepada Tuhan. Dina menyerahkan masalah Dina kepada Tuhan, dan Tuhan mau melindungi Dina. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kisah Raja Ahas, yaitu Raja bangsa Yehuda. Nah, apa yang dialami Raja Ahas adik-adik? Seperti yang tadi kita baca, Raja Ahas bersama rakyatnya sedang ketakutan dan gemetar. Ya, bahkan di Alkitab dikatakan bahwa ketakutan mereka itu seperti pohon-pohon yang ada di hutan, tapi ditiup oleh angin kencang. Ya, jadi dia akan miring ke kiri, dia akan memiring ke kanan, dia bergoyang ya. Kalau orang ketakutan itu kan gemetar ya adik-adik ya. Dia seperti pohon yang ditiup angin gemetar. Begitu juga dengan Ahas dan rakyatnya. Kenapa mereka sedang takut? Ya, bangsa Yehuda sedang dikepung adik-adik oleh bangsa Israel dan bangsa Aram. Ya, kedua kerajaan ini mengepung bangsa Yehuda. Itulah yang membuat mereka takut. Nah, apakah Tuhan tidak melihat adik-adik? Tuhan melihat Raja Ahas ketakutan, dan Tuhan ingin melindungi Raja Ahas dan bangsa Yehuda, karena Tuhan mempunyai rencana dengan bangsa Yehuda. Tapi apa yang akan Ahas lakukan? Tuhan menyuruh Nabi Yesaya bertemu dengan Raja Ahas. Ya. Mereka bertemu di saluran pembuangan air. Yesaya menyamperin Raja Ahas di saluran pembuangan air, karena Raja Ahas sedang berada di situ bersama dengan panglima-panglimanya. Untuk apa? Mereka sedang menyusun strategi, ya, bagaimana mereka harus melawan kedua bangsa yang besar itu. Datanglah Yesaya menemui Raja Ahas. Kata Nabi Yesaya, Raja Ahas, Tuhan berpesan, Raja Ahas jangan takut, jangan gemetar. Tuhan akan menolong kita bangsa Yehuda. Jadi Raja Ahas jangan takut, karena kedua bangsa itu akan dikalahkan oleh Raja Asyur. Sekarang gini, kata Nabi Yesaya, supaya Raja Ahas tahu bahwa Tuhan benar-benar akan menolong, Raja boleh meminta sesuatu tanda dari Tuhan. Tandanya apa aja? Bisa dari langit yang paling tinggi sekali, atau dari tanah yang paling dalam, kata Nabi Yesaya. Nah, tandanya itu untuk apa adik-adik? Tanda ini untuk membuktikan kepada Raja Ahas bahwa Tuhan
benar-benar akan menolong Raja Ahaz. Karena Raja Ahaz selama ini adalah adik-adik, dia tidak lagi taat pada Tuhan. Raja Ahaz bersama rakyatnya menyembah Baal, menyembah dewa. Dia tidak menyembah Tuhan. Makanya Tuhan menawarkan kepada Raja Ahaz, ayo minta apa aja, sebagai bukti bahwa Tuhan akan menolong bangsa Yehuda. Wah, kalau kakak yang ditawarin, adik-adik kakak akan terima tawaran itu. Tapi apa yang dilakukan Raja Ahaz? Raja Ahaz mengecewakan Tuhan, adik-adik. Dia menolak tawaran itu. Dia bahkan berbicara bahwa seakan-akan dia itu benar. Katanya Raja Ahaz, saya tidak akan meminta karena saya tidak akan mencobai Tuhan, kata Raja Ahaz. Padahal itu bukan jawaban yang baik, adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menawarkan kepada Raja Ahaz, ya. Tapi Raja Ahaz tidak mau berharap pada Tuhan. Kepada siapa dia berharap, adik-adik? Ternyata Raja Ahaz sudah meminta bantuan kepada Raja Asyur, ya, raja yang lebih besar, untuk melawan kedua kerajaan itu, kedua bangsa Israel dan bangsa Aram itu. Lalu Nabi Yesaya mengingatkan Raja Ahaz, ya, karena Raja Ahaz sudah mengecewakan hati Tuhan. Dia tidak mau menerima tanda yang diberikan Tuhan, ya. Pada akhirnya, adik-adik, memang betul bangsa Yehuda menerima kemenangan. Maksudnya dia tidak dikalahkan oleh Raja Israel dan Raja Aram, karena Raja Israel dan Raja Aram sudah dikalahkan oleh bangsa Asyur, ya, seperti yang Tuhan katakan bahwa mereka, bangsa Israel dan bangsa Aram ini, dikalahkan oleh Asyur. Dan itu yang Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya dan kepada Raja Ahaz, ya. Nah, adik-adik, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyelamatkan umatnya, ya. Dan umat yang dipilih Tuhan adalah bangsa Yehuda. Meskipun Raja Ahaz tidak mau menerima tanda yang diberikan Tuhan, tapi Tuhan tetap akan menolong manusia yang mau percaya kepadanya. Tuhan akan memberikan tanda bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari seorang perempuan, dan dia akan diberi nama Immanuel. Nah, adik-adik tahu artinya apa? Siapa dia Immanuel? Ya, Immanuel itu adalah Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang akan membebaskan kita dari segala dosa, kalau kita mau percaya dan berharap kepadanya. Nah, kita kembali kepada Raja Ahaz. Raja Ahaz tidak berharap pada Tuhan seperti Dina. Dia tadi datang pada Tuhan melalui doa, minta pertolongan Tuhan. Dia berharap Tuhan akan menolong dia. Tapi Raja Ahaz tidak mau berharap pada Tuhan. Dia berharap pada yang lain. Akhirnya Raja Ahaz dan bangsa Yehuda kecewa. Karena apa? Dia menang karena dia ditolong oleh orang Asyur. Tapi selanjutnya kehidupan bangsa Yehuda, dia harus memberikan upeti, adik-adik. Dia harus memberikan harta benda yang bagus-bagus kepada Raja Asyur. Nah, itu adik-adik, kalau kita tidak berharap pada Tuhan, apa yang kita dapatkan? Kita kecewa, ya. Kita dikecewakan oleh orang lain. Kita dikecewakan oleh diri sendiri. Contohnya gini, mungkin kadang-kadang adik-adik merasa, pelajaran matematika, pelajaran IPS, pelajaran ini saya mau udah bisa, saya udah pintar. Adik-adik menganggap diri kalian sudah pandai, ya. Jadi kalian tidak menyombongkan diri. Pokoknya kalian bisa menyelesaikan tugas ujian apapun karena kalian
merasa diri kalian pandai. Nah, ketika ujian, biasa kan kadang-kadang kita grogi ya adik-adik ya. Kita lupa gitu loh apa yang harusnya kita isi di ujian itu. Nah, itu dia. Kalau kita berharap kepada kepintaran kita sendiri, kita lupa bahwa kita hanya boleh berharap itu kepada Tuhan, bukan kepada orang lain, bukan kepada kepandaian kita sendiri, ya. Karena kalau kita berharap pada Tuhan, Tuhan itu akan menolong dengan cara Tuhan, bisa melalui orang lain. Tapi yang jelas kita harus mengundang Tuhan. Kita harus menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan mau menolong kita. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau mengajak adik-adik mengingat satu ayat ya dari firman kita hari ini yang diambil dari Mazmur 118 ayat 8. Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, adik-adik ikutin kakak ya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, sekarang coba adik-adik sendiri ayat hafalannya adik-adik hafalkan. Kakak mau dengar. Iya, pinter. Kalian sudah hafal ya? Ayat ini kiranya mengingatkan kita akan firman hari ini ya, bahwa Tuhan itu adalah harapan kita satu-satunya. Nah, sekarang kita mau berdoa, kita lipat tangannya, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar tentang berharap kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak akan mengecewakan kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu ingat bahwa ketika kami menghadapi masalah, Tuhan adalah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Nah, apa yang harus adik-adik siapkan? Adik-adik siapkan amplopnya ya, amplop dan uang persembahannya. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, ya. Kita akan memuji nama Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita nyanyikan lagi bersyukur kepada Tuhan. Silakan adik Febri. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau apa ya? Ya, adik-adik tahu nggak siapa kakak guru sekolah minggu yang setiap hari Minggu dia selalu hadir di ibadah, dia selalu menyapa adik-adik dan selalu setia untuk membuat aktivitas. Ayo, siapa adik-adik tahu? Iya, Kak Lisbeth. Kita terima kasih sama Kak Lisbeth karena Kak Lisbeth selalu mau bersusah payah untuk apa adik-adik? Untuk mencari aktivitas yang terbaik untuk diberikan kepada kalian. Jadi, jangan sia-siakan adik-adik ya. Setiap kalian tahu bahwa setiap minggu itu ada aktivitas, kalian harus mengerjakannya karena
Yang Kak Lisbeth buat itu barang-barangnya atau apapun yang diperlukan itu pasti selalu ada di rumah ya, nggak ada yang susah-susah dicari. Kalian bisa membuatnya dari bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, hari ini kita mau buat apa ya Kak Lisbeth ya? Ya, adik-adik siap ya? Adik-adik harus teliti, simak baik-baik apa yang mau Kak Lisbeth ajak untuk adik-adik buat. Ayo silakan Kak Lisbeth.
Elizabeth sudah mengajak adik-adik untuk membuat aktivitas. Kakak berharap banget ya semua adik-adik bisa mengerjakannya. Dan kakak mau lihat di kelas masing-masing ya, apa kalian sudah membuatnya dan kalian kirim ke WA grup kelas masing-masing. Nah, adik-adik, kita mau nyanyi satu pujian ya. Judulnya adalah Allahku Besar. Nah, kenapa ya Allah kita besar? Karena Allah kita bisa melakukan begitu banyak mukjizat yang tidak pernah bisa dilakukan oleh apapun juga. Ya, Allah kita besar. Nah, adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita mau satu dalam doa, kita mau berdoa penutup. Kita lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Meskipun kami dari rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu sekali untuk bersekutu bersama teman-teman dalam ibadah kami di gereja. Sebab itu Tuhan, kami hanya berharap kepadamu supaya badai COVID-19 ini boleh berlalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah mulai masuk ke sekolah. Kiranya Tuhan Yesus menyertai adik-adik kami. Tuhan memberkati kesehatan mereka, supaya mereka selalu ingat akan protokol kesehatan dan selalu memakai masker dimanapun adik-adik kami berada di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati.